Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini Ibu akan membahas satu materi. Nama materinya adalah bangun ruang sisi datar. Materi ini adalah materi matematika yang dipelajari di kelas 8. Seperti apa materinya? Yuk kita simak sama-sama. Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi dalam sistem koordinat X, Y, Z. Bangun ruang terdiri dari bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. Kalau bangun ruang sisi datar, contohnya seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung seperti silinder, kerucut, dan bola. Nanti kalian akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung itu di kelas 3 SMP. Tapi untuk sekarang, kalian akan mempelajarinya adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Besaran-besaran yang dicari dalam bangun ruang adalah mengenai luas dan volumenya. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu kita akan mempelajari kubus, akan mempelajari balok, prisma, dan limas. Kubus itu apa sih? Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kalau balok itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang. Ada 3 pasang persegi panjang, berarti ada 6 ya. 6 sisi dengan 2 sisinya itu sama, yang bentuknya persegi panjang. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Nah, untuk prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup. Identik dengan berbentuk segi N dan sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Sedangkan limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi tegak berbentuk segitiga. Seperti yang tadi Ibu bilang bahwa pada bangun ruang sisi datar kita akan membahas mengenai luas permukaan dan volume. Luas permukaan adalah menjumlahkan luas dari semua sisi bangun 3 dimensi. Contohnya seperti ini, kalau misalkan kalian punya kotak, misalkan kotak sereal atau kotak kemasan, kalian buka si bungkusnya atau si kotaknya, dia akan menjadi bentuk seperti ini kan. Nah, ini disebut sebagai jaring-jaring dari suatu balok ya, karena dia ukurannya tidak sama. Nah, dari sini yang dinamakan luas permukaan adalah menjumlahkan luas dari bidang ini. Luas yang satu dari bidang yang satu, luas kedua, luas ketiga dari bidang 3, kemudian luas 4. Pokoknya semua luas, semua bidangnya itu kalian jumlahkan, itu akan menjadi luas permukaan. Nah, kalau volume itu adalah isi atau kapasitas seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Contohnya kolam renang. Kolam renang ini kalau kalian isi air, nah seberapa banyak air yang bisa diisi ke dalam kolam renang itu adalah disebut sebagai volume. Seperti itu. Nah, ini adalah rumus dari luas permukaan. Sebetulnya rumus-rumus ini juga nggak perlu kalian hafalin. Yang penting kalian tahu arti dari luas permukaan. Untuk mengerjakan bangun ruang sisi datar ini lebih baiknya digambar ya, karena biar lebih mudah membayangkan dan menentukan panjang, lebar, atau ukuran-ukuran sisinya itu dari suatu bangun ruangnya. Nah, di sini ada kubus, rumus dari luas permukaan balok, kemudian ada prisma segitiga. Prisma segitiga itu artinya alasnya segitiga ya, alas dan atapnya segitiga. Kalau alasnya itu segi 4, itu bisa masuk ke kubus atau bisa dikategorikan ke dalam balok. Kemudian ada juga prisma segi 5 beraturan, berarti alas dan atapnya itu berbentuk segi 5.
Kemudian untuk limas juga sama, ada alasnya. Kalau misalkan alasnya itu adalah segitiga, berarti dinamakan sebagai limas segitiga. Kalau alasnya itu adalah segi empat, berarti kita namakan sebagai limas segi empat. Untuk rumus volume itu sebetulnya bentuknya adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi, kecuali untuk yang limas ya. Untuk yang limas itu di depannya dikali dengan sepertiga karena atasnya itu mengerucut ya di satu titik ini. Nah, jadi dia ada sepertiganya di depannya pengalinya. Tapi sebetulnya lebih mudah menghafal, ya kalian tinggal hafalin ini aja. Volume itu sama dengan luas alas kali tinggi. Nanti tergantung, kalau misalkan prisma segitiga berarti alasnya atau luas alasnya adalah mengikuti rumus luas segitiga. Kalau misalkan alasnya adalah segi 5, berarti kalian cari dulu luas dari segi 5-nya, kemudian nanti dikali dengan tingginya. Untuk rumus luas permukaan dan rumus volume itu sebetulnya nggak susah ya, tapi terkadang soalnya itu digabungkan si bangun ruangnya, misalkan bangun ruang prisma segitiga digabungkan dengan balok seperti itu. Nah, itu nanti lebih mudah mengerjakannya dengan gambar ya. Jadi makanya kalian jangan sampai malas untuk menggambar. Yuk kita lihat contoh soalnya seperti apa. Contoh soal yang pertama. Suatu kolam renang diisi penuh oleh air, mempunyai ukuran panjang 20 meter dan lebarnya adalah 6. Ini panjangnya 20 meter, ini lebarnya 6. Kedalaman air pada ujung yang dangkal adalah 1 meter. Dan melandai sampai 4 meter pada ujung yang paling dalam. Berapa literkah volume air dalam kolam? Untuk soal yang ini, gambarnya harus kita pecah jadi 2. Yang pertama, cara mecahnya itu dipotong ya, istilahnya kayak kalian motong si kolam renangnya di sini. Nah, biar yang atas ini nanti akan menjadi balok ya, yang ini. Nah, ini kan akan jadi balok nih. Kemudian bidang yang bawahnya itu akan menjadi prisma. Kenapa akan jadi prisma? Karena kira-kira dia bentuknya akan seperti ini. Si sininya karena di sini si baloknya itu 1 meter, berarti sisa ke bawahnya adalah 3 meter. Kemudian karena dia melandai, berarti dari sini langsung ke atas. Kemudian kira-kira gambar yang sebelah sananya ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kira-kira gambarnya. Dia akan membentuk dia akan membentuk bangun ruang prisma segitiga. Jadi nanti volumenya itu adalah volume dari volume balok ya, ditambah dengan volume prisma. Nah, kita hitung satu-satu ya. Kita sebut aja si volume balok itu sebagai volume 1 ya. Volume prisma itu sebagai volume yang kedua, biar nggak usah panjang-panjang gitu namanya. Untuk volume 1, karena dia adalah balok, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu adalah 20, lebarnya itu adalah 6, dan tingginya 1. Sehingga kita punya hasilnya adalah 120. Ini apa satuannya? Meter, berarti meter kubik ya untuk volume yang pertama, yaitu si baloknya. Kemudian kita akan menghitung volume si prisma segitiganya. Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Karena si alasnya itu adalah segitiga, ini ya alasnya. Nah, berarti kita cari dulu si luas segitiganya. Luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ini untuk si segitiga. Segitiganya kan kalau misalkan ibu gambar lagi di sini siku-siku ya. Ini 3 dan panjang yang ini adalah sebesar 20 meter. Sehingga kita bisa masuk
Kan ke sini setengah dikali alasnya adalah 3 dengan tingginya adalah 20. Nah, untuk tinggi yang ini adalah tinggi prismanya. Kalau yang ini adalah tinggi dari segitiga ya, jangan sampai ketuker. Kalau tinggi segitiganya adalah 20, kalau tinggi dari prismanya adalah yang ini, 6. Nah, ya, yang ini. Kita kali dengan 6 sehingga hasilnya akan menjadi, oh ini kita coret aja ya, 2 dengan 20 sisanya. Berarti 20 bagi 2 hasilnya 10. Kita dapat 3 kali 10 kali 6 hasilnya adalah 180. Betul sekali, 180 meter kubik. Berarti volume total dari volume si kolam renang ini tinggal kita jumlahkan volume 1 ditambah dengan volume yang kedua. Volume 1 itu adalah 120 ditambah dengan 180. Hasilnya adalah 300 meter kubik. Betul sekali. Nah, karena di sini ingat yang ditanyakan adalah liter. Oke, kita hapus dulu. Karena yang ditanyanya liter dan hasilnya adalah tadi 300 meter kubik kan. Nah, kalau ditanyanya liter, ingat 1 liter itu sama dengan 1 dm kubik. Berarti dari sini meternya harus diubah dulu menjadi dm. Meter itu kalau misalkan dm berarti turun 1 kan. Nah, karena dia pangkatnya 3, kalau turun selangkah berarti dikali dengan 1000. Berarti kita punya volumenya itu adalah 300 dikali 1000 dm kubik, atau hasilnya adalah 300.000 liter. Nah, ini penyelesaian dari contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah prisma segitiga juga ya. Dia ada alas dan atapnya itu sama, bentuknya adalah segitiga sehingga kita sebut sebagai prisma segitiga. Pertanyaannya, kalau misalkan ditanyanya adalah luas permukaan, cara penyelesaiannya seperti apa? Kemudian kalau misalkan kita mau mencari volumenya itu seperti apa? Nah, untuk mencari luas permukaan itu kita hitung dulu alasnya ya. Alas dan atapnya kan sama. Kita cari dulu sih luas alasnya. Kalau misalkan kalian pusing dengan gambar seperti ini, kita bisa sketsa ulang, digambar lagi, tapi bukan di situ, jadi digambar ulang dengan di sini panjangnya 4, di sini panjangnya 3. Ini kan siku-siku ya. Berarti alasnya adalah 3, tingginya adalah 4. Kebalik juga nggak apa-apa ya, karena dia tegak lurus kan. Kalau misalkan kalian ketukar alas dan tingginya nggak masalah. Jadi kita punya luasnya itu adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya 4 dan tingginya 3, sehingga kita punya hasilnya 4 bagi 2 adalah 2, 2 kali 3 hasilnya 6. Alasnya 6. Kalau misalkan ditulis di sini luas permukaan sama dengan luas alasnya adalah, berarti kan alas dan atapnya sama, berarti 2 dikali 6. Ini untuk alas dan atap. Ditambah dengan yang bidang ini. Bidang yang segi 4 ini ada 3 buah. Satu yang itu, yang kedua itu yang sebelah sini. Nah, oke. Kemudian yang ketiga bidang yang sebelah sini. Jadi karena bentuk atau ukuran persegi itu dia beda-beda, jadi kita gambar aja masing-masing dulu. Kalau misalkan persegi yang sebelah sana, kita gambar dengan alasnya di sini adalah 4 dan tingginya ada 8. Berarti si luasnya itu 4 kali 8 ya. 4 kali 8 karena dia persegi panjang ya. Persegi panjang, luasnya panjang kali lebar. Panjang kali lebar tinggal dikaliin, hasilnya adalah 32. Sehingga di sini ditambah 32. Itu untuk yang bidang yang sana, segi 4 yang sana. Untuk segi 4 yang lainnya kita gambar lagi. Misalkan yang sebelah sini. Tadi kita tulis dulu ya, 32.
Nah, untuk yang sebelah sini berarti ukurannya adalah 3 kali 8. 3 kali 8 hasilnya adalah 24 karena perseginya di sini adalah 3 dan tingginya adalah 8. Kemudian untuk persegi yang di depan, untuk persegi yang di depan itu kan yang ini ya. Nah, dengan yang ini adalah sisi miring ini. Masih ingat nggak materi sebelumnya? Triple Pythagoras. Kalau di sininya 4, di sininya 3, berarti di sininya adalah 5. Berarti tinggal cari di sininya 5 dan tingginya adalah 8. 5 kali 8 hasilnya 40. Udah deh, kita dapat luas permukaannya, kita tinggal dijumlahkan semuanya. 2 kali 6 adalah 12, ditambah 32, ditambah 24, dan ditambah 40. Hasilnya adalah 4, 4, 8, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya adalah 108 cm persegi. Nah, ini untuk mencari luas permukaannya seperti itu. Volumenya itu, rumus volume itu adalah luas alas kali tinggi. Untuk luas alasnya itu tadi kita udah dapat ya. Luas alasnya itu karena dia alasnya persegi, itu setengah, alasnya adalah 3, tingginya adalah 4, dikali dengan tinggi prismanya adalah 8. Oke, jadi kita tinggal hitung 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2, kemudian 2 kali 3, 6, 6 kali 8. Hasilnya adalah 48 cm kubik. Ini untuk mencari volumenya. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, di soalnya seperti ini. Pernahkah kalian berkemah? Berbentuk apakah tenda yang kamu pakai? Bila tenda yang kamu pakai seperti gambar tenda di samping, dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil? Nah, luas kain terkecil itu artinya adalah luas permukaan. Artinya luas permukaan dari tenda ini. Tenda ini dia berbentuk prisma segitiga ya, dengan alasnya adalah segitiga. Nah, untuk menghitung luas permukaannya, berarti kita bisa tulis luas permukaan itu sama dengan, karena dia alasnya adalah segitiga dan ada 2 buah segitiga ya, yang depan dan yang belakang kan. Berarti di sini kita bisa tulis 2 kali luas segitiga. Kemudian ditambah sisi yang belum terhitung itu adalah si segi 4 ini, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Yang sebelah sana yang tertutup ya, yang tidak ada gambarnya, berarti ada 2 kali si segi 4-nya ya, kita tulis aja luas segi 4, sisi segi 4 ya, 2 luas segi 4. Nah, tenda itu yang bentuknya kayak gini kan ada 2 ya, ada yang ada alasnya kan, yang di dekat tanah ini ya kan, ada yang nggak pakai. Jadi nanti kita hitung aja terakhir kalau misalkan kemungkinannya ada 2 kalau ada yang digunakan tenda ini yang alasnya tinggal ditambah. Tapi kalau misalkan si alasnya tidak dipakai, berarti tinggal dikurang aja, nggak usah kita hitung lagi. Tapi kalau misalkan kita mau menghitung alasnya juga menggunakan alas tenda, berarti ditambah dengan alas ya, dengan luas alas seperti ini. Oke, kita hitung dulu luas segitiganya. Karena segitiganya itu sudah diketahui alasnya adalah 3 dan tingginya adalah 2, berarti kita bisa masukkan 2 kali luas alasnya, karena dia segitiga, setengah alasnya 3, setengah alas kali tinggi, setengah alas 3 kali tingginya 2. Kemudian ditambah si segi 4 yang ini. Nah, segi 4 yang ini adalah panjangnya 4, tapi yang sebelah sini lebarnya belum diketahui. Berarti kita harus cari dulu yang panjang sisi yang ini. Caranya dari gambar segitiga dengan alasnya 3 dan tingginya adalah 2. Kalau misalkan dipecah, ini kan merupakan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku kita bisa menerapkan teorema Pythagoras.
Kalau di sini panjangnya 3, berarti untuk sisi yang sebelah sini aja itu panjangnya adalah 3/2. Setengahnya ya. 3 dibagi 2 1,5, tapi kita pakai pecahan aja cara menghitungnya. Sehingga kita bisa menggunakan Pythagoras untuk mencari sisi yang miringnya. Caranya masih ingat kan? Untuk mencari sisi miring itu merupakan 3/2 kuadrat ditambah dengan sisi yang tinggi ini 2 kuadrat, kemudian diakarkan. Hasilnya adalah 9/4 ditambah 4 diakarkan. Biar bisa dijumlah karena dia pecahannya per 4, berarti 4 yang ini kita bikin 9/4 ditambah 4-nya menjadi 16/4 ya. 9 ditambah 16 hasilnya adalah 25/4. Kalau kita akarkan satu-satu atas ya. Akar 25 adalah 5, akar 4 adalah 2. Sehingga untuk sisi yang ini untuk sisi yang ini adalah panjangnya 5/2. Terus kita masukin ke sini 2 dikali panjang kali lebar ya. 2 kali panjangnya adalah 4 dan lebarnya adalah 5/2. Kemudian ditambah dengan alasnya. Kalau misalkan si tendanya ada alasnya ya. Kalau misalkan gak ada nanti tinggal kita kurang aja sih alasnya. Di sini berarti segi 4-nya ini ya alasnya. Kalau misalkan gak kelihatan sih di gambar, tapi kan kalau bisa kalian bayangkan si alasnya itu dia berbentuk persegi panjang dengan lebarnya adalah 3 dan panjangnya adalah 4. Oke, kan luas dari persegi itu panjang kali lebar kan, panjangnya 3 dan lebarnya 4. Udah deh, tinggal kita hitung. Berarti ini kita bisa habiskan 2 kali setengah habis, sisa tinggal 3 kali 2 hasilnya 6. Kemudian ini kita punya per 2 dengan 2 habis, sisa 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Di sini 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Sehingga kita punya berapa nih? 12, 32 tambah 6, 38 meter persegi untuk luasnya. Nanti kalau misalkan ternyata si alasnya itu tidak dihitung, tidak ada tendanya, berarti dari 38 ini si 12-nya tinggal nggak usah dikalian hitung ya. Jadi tinggal luas permukaan yang tanpa alas dengan tendanya tidak beralas, berarti 6 ditambah 20. Hasilnya adalah 26. Seperti itu. Kalau misalkan ini kan tidak diberitahu dia di alasnya ada tendanya atau enggak, jadi nanti kemungkinannya ada 2, tulis aja dua-duanya ya, karena kita enggak dikasih tahu di soalnya. Seperti itu, gampang kan? Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Nah, di contoh yang ketiga ini ada sebuah prisma. Prismanya itu alasnya adalah segi 6 beraturan dengan sisinya 12. Yang namanya segi 6 beraturan misalkan kita gambar ya. Nah, yang namanya segi 6 beraturan itu panjang sisi-sisi semuanya itu sama. Ini 12, ini 12, ini 12. Jadi karena dia segi 6 beraturan, segi 6 beraturan itu terdiri dari 6 buah segitiga yang sama juga sisi yang ininya juga sama-sama 12. Nah, yang ditanya adalah luas alasnya. Berarti luas segi 6 ini berapa? Oke, kita lanjut kerjain. Kita hitung si ininya, kita tulis lagi ya, si segitiganya kita gambar lagi. Di sini ada 12, di sini ada 12. Karena ditanyanya adalah luas alas, berarti sama aja kita cari si luas segitiganya. Nanti kalau luas segitiganya udah ada, tinggal kita kalikan dengan 6 karena kan ada 6 buah segitiga kan. Jadi pertama kita cari dulu si tingginya. Kalau misalkan biar lebih gampang kita tulis di sini aja ya. Segitiganya kita keluarin. Di sini ada tinggi, karena di sini panjangnya adalah 12, berarti panjang yang segininya pasti 6. Ini 6, ini
12. Untuk mencari tinggi, karena dia siku-siku, berarti kita bisa pakai teorema Pythagoras lagi. Sama dengan 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat diberi akar. 12 kuadrat itu hasilnya adalah 144. 6 kuadrat itu hasilnya adalah 36. Berarti kita punya hasilnya akar dari 108. Akar dari 108 itu bisa disederhanakan menjadi 108 itu sama dengan 36 dikali 3 kan. Masih ada akarnya. Nah, akar 36 itu adalah 6. Akar 3 kita tulis saja akar 3. Nah, jadi untuk tingginya itu 6 akar 3. Sehingga untuk luas alasnya itu sama dengan 6 dikali luas segitiga. Berarti 6 dikali luas segitiganya adalah setengah, alasnya 12, tingginya adalah 6 akar 3. Berarti di sini kita punya 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 kali 6 36. 36 dikali 6 akar 3. 36 dikali 36 dikali 6 akar 3 hasilnya adalah 198 akar 3. Ini untuk mencari luas alasnya. Contoh yang terakhir adalah sebuah limas yang tingginya 36 cm dan tinggi rusuk tegaknya adalah 39 cm. Jika alasnya berbentuk persegi, maka keliling perseginya berapa dan luas permukaan limasnya berapa? Untuk mencari sisi kelilingnya, berarti kita harus mencari ininya dulu, si panjang AB-nya. Nah, karena yang diketahui adalah tinggi 36 dan tinggi rusuk tegaknya, berarti kita bisa menggunakan informasi itu. Kita keluarin dulu ini siku-siku ya. Kalau misalkan kita gabungkan di sini 36, di sini 39. Ingat, ini juga adalah triple Pythagoras. 36, 39 pasti sisi yang lainnya adalah 15. Kalau misalkan dari P ke Q itu adalah 15, pasti dari sini juga 15 kan. Nah, berarti di sini 15, ini 15, sehingga panjang AB-nya atau sisi dari perseginya adalah 30. 15 ditambah 15 hasilnya adalah 30. Sehingga untuk keliling perseginya itu karena di sininya 30, 30, 30, 30, berarti untuk nilai dari atau hasil dari keliling persegi tinggal 4 dikali 30. 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30. Hasilnya adalah 120 cm. Ini untuk kelilingnya. Untuk luas permukaannya seperti apa? Untuk luas permukaannya ini kita tulis dulu tadi 30 kan di sini ya. Nah, kita bisa menggunakan luas alasnya dulu. Luas permukaan itu berarti sama dengan luas alas ditambah dengan di sini ada 4 buah segitiga ya. 4 buah segitiga berarti 4 kali luas segitiga. Luas alasnya berarti karena dia persegi dengan sisi di sini si panjangnya AB adalah 30, berarti sisi kali sisi 30 kali 30. Kemudian luas segitiganya adalah setengah. Nah, alasnya belum tahu nih. Kita cari dulu si alas ininya. Alas segitiganya di sini adalah 39. Oh, udah tahu ya, alasnya adalah 30, maaf. Karena AB sama dengan BC, jadi si BC-nya adalah 30. Kemudian setengah alas kali tingginya adalah 39. Berarti tinggal kita hitung deh, 900 ditambah ini bisa kita bagi menjadi 4 bagi 2 hasilnya 2. 2 kali 30 adalah 60 dikali 39. Hasilnya adalah 900
ditambah dengan 2340. Nah, kalau kita jumlahkan berarti kita mendapatkan hasilnya adalah 3240 cm persegi untuk si luas permukaannya. Nah, kalau ditambah pertanyaannya berapa sih volume limas yang dari gambar di samping, berarti tinggal kalian masukkan ke rumus volume. Volume limas itu adalah sepertiga luas alas dikali tinggi. Berarti sepertiga luas alasnya adalah 3240 dikali tingginya adalah 36. Nah, hasilnya adalah 38.880 cm kubik. Nah, seperti ini. Materinya sudah selesai. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.